A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang alhamdulillah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah roadshow atau kajian saya yang kedua setelah saya baru saja pulang dari Tunisia untuk misi kemarin berlayar sampai ke Gaza. Dan sampai malam tadi kawan-kawan saya alhamdulillah ditangkap oleh Israel sehingga misinya berhasil. Jadi karena misi kita itu mudah-mudahan ditangkap biar rame. Karena orang sudah lupa tentang Gaza, orang sudah lupa tentang penjajahan yang terjadi di bumi Syam, sehingga kalau nggak rame ini mesti dilupakan. Gimana nih caranya kita rame? Ayo kita demo, caranya demo lewat laut. Ayo kita sengaja biar ditangkap, biar rame. Nah, gitu ceritanya. Cuma pertanyaannya, lah kok saya di sini? Ya, karena saat itu saya hanya berlayar sampai di Tunisia saja. Ya, sampai di Tunisia, tapi karena orang Indonesia saat itu memutuskan negara kita itu terlalu jauh dan tidak bisa memberikan tekanan diplomatik kepada penjajah, sehingga kami memutuskan dari 30 orang kontingen Indonesia, 3 orang saja yang berlayar, itu pun 1 yang sampai Gaza, yang 2 yaitu Ustadz Hussein Gaza dan Mbak Wanda Hamidah memutuskan untuk berlayar sampai Italia saja, sedangkan Ustadz Hussein Gaza sampai Siprus. Siprus itu kira-kira jaraknya sekitar 150 km dari Gaza. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah asal-usul kenapa saya hari di sini. Sementara malam tadi kawan-kawan saya mulai ditangkap, sudah ditangkap oleh tentara penjajah. Kita doakan mudah-mudahan rame, karena kalau tidak rame kita melupakan Gaza. Apalagi sejak kemarin rame-rame ya di Indonesia bulan akhir Agustus itu ya, kami mulai berlayar di akhir Agustus, kan rame-rame di Indonesia sehingga kabarnya tidak lagi terdengar dan seterusnya. Nah, hari ini saya diminta bicara mengenai bumi Syam. Ya, apa itu bumi Syam? Bumi Syam ini berkali-kali disebut dalam Al-Quran, bahkan disebut lebih sering daripada Masjidil Haram, lebih sering disebut daripada kota Madinah. Bumi Syam ini adalah sepotong bumi yang adanya di utara timur tengah. Ini adalah kawasan paling utara timur tengah yang betul-betul adanya di tengahnya bumi. Kalau tengahnya bumi secara geografis adanya di kota Mekah, di Ka'bah. Tapi kalau tengahnya bumi secara peradaban ini adanya di bumi Syam. Sebelum itu saya mau cerita dulu. Di bulan Ramadan kemarin, ya kira-kira sejak Sya'ban itu saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya pulang umrah, kemudian saya ternyata dikabari, baru saja pulang umrah itu dikabari, "Assalamualaikum Ustaz, antum visanya diizinkan masuk ke Palestina." Saya masuk ke Palestina, tapi lebih tepatnya bukan Gaza, melainkan tepi barat. Saya berkunjung ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang pernah ke Masjidil Aqsa? Belum, ya. Masjidil Aqsa juga ada di Semarang itu kalau nggak salah. Ada ustadz kita itu bikin masjid namanya Masjidil Aqsa untuk mengingatkan kita. Nah, ketika saya masuk ke Masjidil Aqsa itu, saya mendapati untuk masuk ke dalam masjidnya saja, untuk dari perbatasan Yordania dengan Palestina, nanti saya jelasin kok untuk ke Aqsa tuh harus ke Yordan dulu. Kenapa? Ternyata itu ada 7 lapis penjagaan Israel. Pertama, penjagaan imigrasi yang bentuknya seperti pintu jalan tol dari Yordan ke Palestina. Kemudian bayangin, ibaratnya dari Jogja sampai Jawa Tengah, ternyata yang menjaga di perbatasan Jogja dengan Jawa Tengah itu orang Australia. Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Kan kita tahu sebagian wilayah Jogja merupakan wilayah Jawa Tengah dan sebaliknya, sebagian wilayah Jawa Tengah merupakan wilayah Jogja. Tapi karena perang berkepanjangan, di saat yang sama kita menandatangani perjanjian Giyanti. Di bumi Syam berlangsunglah penjajahan Inggris dan penjajahan Prancis, sehingga menghasilkan pola yang mirip sekali dengan perjanjian Giyanti. Dengan perjanjian Giyanti kita tahu
Kerajaan Mataram dipisah menjadi dua, ya kan, kerajaan yang ada di Solo dan kerajaan yang ada di Jogja, lebih tepatnya Surakarta dan Yogyakarta. Ini yang kemudian mirip sekali terjadi di bumi Syam. Sehingga perbatasan saat itu bukan dijaga oleh orang Jawa, tapi dijaga oleh orang Belanda. Nah, perbatasan Jordan dengan Palestina yang harusnya menjaga adalah orang Palestina, dan orang Jordan yang menjaga orang Israel. Itu Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan saya sampaikan dengan bahasa yang mudah biar ngerti. Oh, di situ tuh terjajahnya. Nah, kemudian saya masuk antar kota di Palestina, satu negara Palestina itu antar kotanya yang menjaga juga Israel. Caranya bagaimana? Jadi kalau kita pernah ke bandara atau kita pernah ke stasiun besar di mana kita hanya tinggal menampilkan wajah, setelah itu gerbang akan terbuka. Nah, itulah kira-kira. Jadi orang Palestina itu semua data wajahnya sudah terregister di Israel, dan Israel contohnya seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ada orang tinggal di Al-Quds atau tinggal di Yerusalem, mau ke selatan, misalnya nih mau main ke kota Bethlehem, mertuanya di Bethlehem. Satu keluarga berangkat ke Bethlehem. Cuma ternyata nanti begitu pulang, Israel itu mengerjai saja. Suaminya boleh pulang, tapi istrinya nggak boleh pulang, nggak boleh masuk lagi ke Al-Quds, nggak boleh masuk lagi ke Masjidil Aqsa, ke kota Baitul Maqdis. Maka yang terjadi, istrinya di Bethlehem, suaminya di Aqsa, suaminya di Baitul Maqdis. Jadi ini ibarat misalnya kita mau pulang kampung kita di Kulon Progo. Sampai di perbatasan mau masuk kota Wates, diperiksa sama Israel, boleh masuk semuanya satu keluarga. Begitu mau balik lagi ke kota Jogja, ternyata istrinya nggak boleh lewat, suaminya boleh, dan suaminya nggak boleh lagi masuk ke Wates. Itulah penjajahan yang terjadi sebetulnya, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kok bisa tahu saya Wates Jogja? Karena memang keluarga besar saya orang Jogja. Jadi sebetulnya kalau saya kesini itu saya pulang kampung. Sebetulnya seperti itu, ya. Jadi saya sengaja kemarin pulang dari Tunisia, dari Jordan, pulang kampung aja, Bali. Bukan karena apa, udah kelamaan. Saya ini nanti juga izin nggak ikut sarapan di sini karena sudah 2 bulan nggak sarapan sama istri. Ya, istri saya sengaja saya ajak ke sini. Kalau istri saya orang Riau, ya, orang seberang. Ketika pertama kali datang ke Jogja, dia ngerasain yang namanya opor Jogja. Dia bilang ini kolak pakai ayam. Gitu ya, karena kalau orang Riau bikin opor dia asin pedes. Kalau orang sini kan bikin opor gula merahnya itu segenggam dicemplungke, apalagi kalau yang masak simbah-simbah sudah tua, nah belum paham gizi dan lain-lain sebagainya, yang penting enak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari Masjidil Aqsa itu saya meneliti, oh inilah tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, inilah mihrab, tempat Sayyidah Maryam mendapatkan mukjizat, mendapatkan buah-buahan musim panas pada saat beliau ada di musim dingin. Korma, anggur, semangka itu dipanen di musim panas. Sementara Sayyidah Maryam tiba-tiba mendapatkan itu di musim dingin, langsung disampaikan oleh malaikat di mihrabnya. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah dari sana saya dikabari oleh Kementerian Penerangan Suriah. Ya, bukan Indonesia, Suriah, karena di Indonesia sudah tidak ada Kementerian Penerangan. Ternyata saya mendapatkan surat undangan sebagai influencer, sebagai tokoh di Indonesia untuk datang melihat Suriah setelah perang. Nah, jadi saya dari tempat diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, saya pergi ke masjid. 3 hari kemudian tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti menjelang hari kiamat. Di mana itu? Di Masjid Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Wow, itu masjidnya luar biasa berbeda. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ada yang pernah ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram suasananya seperti apa? Ramai, dempet-dempetan. Kita nggak merasa seperti di Arab, kita merasa seperti di Bangladesh karena semua orang pakai bahasa Bangladesh. Ya. Di Masjid Nabawi suasananya tenang, khusyuk, ya kan, pengaruh dari adanya jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan kita sholat itu sholat bersama dengan Nabi SAW, tenang sekali. Begitu sampai di Aqsa, Bapak Ibu sekalian, sepinya luar biasa karena warga asli Palestina tidak boleh masuk. Bahkan ketika saya melangkah, suara langkah saya itu terdengar tak, 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 dan suasana itu membuat saya senang, sedih, bahagia, marah, takut, sekaligus sangat ingin berjuang membebaskan Masjidil Aqsa. Begitu saya sampai ke Masjid Bani Umayyah yang baru saja dibebaskan dari cengkeraman rezim zalim Bashar al-Assad, suasananya beda lagi. Saya melihat menara putih tempat nanti Nabi Isa alaihissalam diturunkan.
Saya melihat mimbar atau mihrab seperti ini, tempat nanti Imam Mahdi mengimami kita, dan di saf pertama Nabi Isa alaihi salam ikut berjamaah bersama kita. Saat itu karena baru saja merdeka dari rezim yang lama, maka para mujahidin memadati masjid, dan di saf pertama semua mujahid membawa senjata, dan ketika mau sholat mereka taruh senjatanya di depan. Sang imam menghadap kita masih membawa senjatanya, ketika berbalik senjatanya ditaruh, baru dia takbiratul ihram. Ini suasananya betul-betul memang Damaskus itu nanti akan jadi benteng kita di akhir zaman melawan Dajjal. Luar biasa sekali. Tapi itu pembukaan saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti setelah bisa umroh, kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa, lalu berangkat ke Masjid Bani Umayyah yang ada di Damaskus untuk merasakan sendiri seperti apa sensasinya, ya. Mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita lihat peta. Kelihatan nggak? Anggap saja terlihat. Mungkin yang sebelah sini atau yang apa? Yang para ibu di belakang mungkin kurang begitu terlihat ya. Tapi nggak masalah. Anggap saja terlihat. Oke. Oh, salah. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau diibaratkan apa itu bumi Syam, itu seperti kita bilang Surakarta. Ya kan? Surakarta itu terdiri dari Solo, Salatiga, Sragen, apalagi? Dan banyak lagi. Pokoknya itu satu kelompok wilayah bentang alam yang dinamakan Surakarta. Bumi Syam juga seperti itu. Itu bentang alam yang dinamakan sebagai bumi Syam, yang di dalamnya sebetulnya ada 7 negara. 4 negara terletak sepenuhnya di dalam bumi Syam. 3 negara memiliki sepotong kecil dari bumi Syam. 4 negara yang utuh memiliki bumi Syam adalah Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. 3 negara yang memiliki sepotong bumi Syam adalah Turki, Irak, dan Arab Saudi. Menurut sebagian ulama, Pulau Siprus juga termasuk ke dalam bumi Syam, tapi ini pendapat yang lemah. Ya, ini pendapat yang lemah sekali. Sama seperti kalau orang bilang Kulon Progo itu jane masih yojo juga gitu. Enggak, itu pendapat yang cukup lemah. Karena orang tahu ini sudah cukup berbeda, terpisah bentang alam yang jelas berbeda. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat di paling selatan yang warnanya kuning sendiri. Nah, ini yang bentuknya apa? Yang tidak beraturan ini bentuknya ya. Itu adalah negara Yordania. Ya, itu negara Yordania. Negara Yordania itu istimewa sekali karena banyak sekali makom atau tempat dakwahnya nabi-nabi alaihi salam yang sampai hari ini masih dipertahankan. Contohnya di sana itu ada makom tempat Nabi Musa alaihi salam ketemu dengan calon istrinya di sumur Madian, karena kota Madian adanya di Yordania. Contohnya lagi, kalau Bapak Ibu masih ingat cerita perang Mu'tah dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, ini ada di Yordania. Contoh lainnya lagi, tempat Nabi Isa alaihi salam ya, dimandikan, dilahirkan dan lain sebagainya, itu ada di tepi sungai Yordan berbatasan dengan Ariha. Kemudian tempat kaum Nabi Lut alaihi salam, yang kaum Nabi Lut itu kita tahu penyakitnya adalah homoseksual, terletak di Yordania di pantai Laut Mati. Kemudian ada lagi tempat Nabi Sulaiman alaihi salam ketemu dengan pasukan semut, itu adanya di Yordania bagian utara, lebih tepatnya Yordania bagian selatan, lebih tepatnya di kota Karak. Ada lagi tempat Nabi Daud alaihi salam bertempur bersama dengan Tolut, membariskan pasukannya lalu nyebrang sungai Yordan, itu juga adanya di Mazar Syamali di Yordania bagian utara. Ini negara yang kuning ini. Pohon sahabi, pohon yang menjadi saksi dan pernah diduduki oleh Nabi SAW, terletak di ujung Yordan bagian timur yang bentuknya agak moncong seperti itu. Nah, di sebelah baratnya Yordania sebesar Jawa Barat itu ada Palestina. Palestina dengan Yordania dipisahkan oleh sungai Yordan. Jadi perbatasan yang sungai Yordan itu dibentuk oleh penjajah Inggris. Sebetulnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yordania dan Palestina sebenarnya satu, logatnya satu, dialeknya satu, budayanya satu, wajah orang-orangnya juga mirip, tapi dibelah oleh penjajahan Inggris. Maka kita tidak menggunakan istilah dari sungai sampai laut Palestina akan merdeka, from the river to the sea Palestine will be free. Kita tidak menggunakan istilah itu karena sesungguhnya kita ingin membebaskan bumi Syam, bukan hanya Palestina. Nah,
Di Palestina kita tahu ada Masjidil Aqsa. Lalu kemudian yang kuning kecil agak di sebelah ujung sana itu adalah negara Libanon. Di Libanon itulah dipercaya ada makam Nabi Ayyub alaihi salam, yang di sana juga terletak sumurnya yang asli. Nanti ada yang tanya, Ustadz, bukannya itu ada di Turki? Bukan, itu hanya dulunya diciptakan oleh raja atau khalifah kita di Turki untuk peragaan saja. Seperti tempat manasik haji juga ada di Jogja, Ka'bahnya juga ada di Jogja. Tapi bukan asli, hanya untuk menunjukkan. Apa itu yang besar warna pink? Itu adalah negara Suriah. Nah, di Suriah itu ya Bapak Ibu sekalian, agak ke selatan itulah terletak negara yang kota yang namanya Damaskus. Kemudian agak ke utara, wilayah paling utara saat ini dikuasai oleh Amerika Serikat melalui proksinya namanya SDF. SDF ini alirannya komunis tapi diberi senjata oleh Amerika Serikat, menguasai provinsi terbesar di bumi Syam namanya Deir Zor. Kenapa menguasai Deir Zor? Karena di sana adalah penghasil minyak terbesar di bumi Syam, yang kurang lebih 10% pasokan minyak dunia dari situ. Sehingga satu negara itu, ya, saya waktu itu di Damaskus, saya tanya harga bensin di situ berapa? Ternyata mahal. Loh, kenapa mahal? Karena kilang minyaknya dikuasai Amerika Serikat melalui proksinya, sehingga orang Suriah beli minyak ke Amerika padahal tambangnya di Suriah. Mirip sama negara orang, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah kita paham bumi Syam, kan Bapak Ibu sering dengar kok Israel itu menyerang Beirut, ibu kota Libanon. Kok Israel itu menyerang Damaskus, ibu kota Suriah? Kenapa? Karena sesungguhnya kota-kota itu berdekatan ternyata. Dari Baitul Maqdis sampai ke sampai ke Damaskus misalnya, jaraknya itu tidak sampai 100 km. Jadi tidak sampai dari Wates ke kurang lebih ke Solo. Nah, kurang lebih seperti itu, Damaskus ke Baitul Maqdis, enggak jauh. Dari Amman ke Baitul Maqdis jaraknya tidak sampai 30 kilo. Kota Jogja ke Solo kurang lebih kira-kira seperti itu. Lebih dikit ya, lebih dikit. Dari Beirut ke Baitul Maqdis itu jaraknya kurang lebih sekitar 100 km juga. Jadi kota-kota itu adalah kota-kota yang berdekatan. Usaha pembebasan Baitul Maqdis bisa dilakukan dari Beirut atau Damaskus, dan Nabi SAW menyatakan itu dilakukan dari Damaskus nantinya. Ibu kota Yordania yaitu Amman, ya, itu jaraknya itu kurang lebih sekitar 200 km dari Gaza. Baitul Maqdis dari Gaza itu jaraknya sekitar 200 km. Ya, maka kalau ada yang bertanya, misalnya, kok itu Gaza lagi dihancurkan tapi kok Aqsanya aman-aman saja? Iya, betul. Karena apa? Karena jauh, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih jaraknya itu sejauh dari Jakarta sampai Cikampek. Jadi kalau di Cikampek terjadi perang apa dan lain sebagainya, terjadi ledakan besar, ada kecelakaan besar dan lain sebagainya, orang Jakarta bisa nggak tahu. Atau kurang lebih dari Yogyakarta itu kurang lebih sampai dengan kawasan, kalau 200 kilo ya, atau sekitar 150 kilo itu mungkin sampai Brebes. Mungkin nggak sampai ya, nggak sampai Brebes lah. Mungkin Tegal. Jadi memang jauh Bapak Ibu sekalian. Nah, Gaza itu sebesar apa? Gaza itu kurang lebih dari Rafah, Gaza yang paling selatan, sampai Beit Lahia, Gaza yang paling utara, kurang lebih jauhnya 41 km. 41 kilo itu berapa jauh Bapak Ibu sekalian? Mungkin kurang lebih dari Wates sampai kota Jogja ya. Nah, jadi kurang lebih kalau ada ledakan di kota Jogja, kedengeran nggak sampai Wates? Enggak. Kalau ada rame-rame goro-goro di kota Wates, kira-kira orang Jogja kedengeran nggak? Enggak, apalagi misalnya dalam kondisi kota Wates diblokade sehingga tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada makanan, orang tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Orang Jogja bisa tahu nggak? Enggak. Makanya itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Gaza, waduh itu masyarakatnya kasihan sekali, dibunuhi apa dan lain sebagainya. Apakah masih ada penduduknya? Ada, banyak, karena penduduknya berjumlah sekitar 2.500.000 orang. 2.500.000 orang kurang lebih sependuduk Jogja, kurang lebih, ya, kurang lebih penduduk satu kabupaten di Jawa Tengah itu kurang lebih. Jadi rame, padet, rame banget, padet banget. Maka Bapak Ibu sekalian, ini mispersepsi kita tentang bumi Syam itu mari coba sama-sama kita luruskan. Nah, ini kalau mau kita lihat di lingkaran, kelihatan nggak itu lingkaran kuning? Anggap saja kelihatan. Kita selalu bertanya, ya,
Oh, bisa pakai kursor. Oh, tapi kursornya juga putih. Kelihatan nggak Bapak Ibu sekalian? Kursornya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini yang saya lingkari ini bumi Syam. Nah, kita lihat ada negara di sebelah kanannya itu yang warna pink itu adalah Mesir. Itu sebabnya lembaga-lembaga kemanusiaan biasanya parkir di Mesir untuk memasukkan truk bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat Mesir. Alurnya bagaimana? Kita mendarat di Kairo. Setelah mendarat di Kairo, kita pergi ke kota yang agak utara namanya Ismailiyah. Dari kota Ismailiyah kita ke utara lagi, tempat rumah sakit Indonesia yang terbuat dari kapal laut berada, yaitu kota Arish namanya. Dari kota Arish kemudian kita naik mobil ke perbatasan Rafah, kurang lebih jaraknya sekitar 4 jam kalau ngebut. Jauh ya? Jauh sekali. Nah, dari perbatasan Rafah itulah kemudian kita diperiksa oleh orang Mesir, masuk ke dalam Gaza, diperiksa oleh orang-orang Hamas, baru kita boleh masuk ke dalam Gaza. Tapi antara perbatasan Mesir dengan kota Rafah ada daerah kosong namanya zona Philadelphia. Apa itu? Itu hasil dari perjanjian Yom Kippur. Karena dulu daerah luas itu, jadi daerah-daerah luas namanya pegunungan Sinai dicaplok sama Israel. Mesir kemudian menyerang Israel, akhirnya Israel kalah dan dataran tinggi Sinai atau pegunungan Sinai itu diambil kembali. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat apa itu pegunungan Sinai? Itu tempat Wadi Tua, tempat Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa diambil kembali, tapi sebagai syarat ada zona kurang lebih panjangnya 2 kilo atau lebarnya 2 kilo, panjangnya sekitar 20 km. Itu zona bebas senjata. Antara Mesir dengan Israel tidak boleh saling menyerang di sana dan tidak boleh ada kendaraan militer apapun atau aktivitas militer apapun di sana. Yang itu dimanfaatkan oleh orang Palestina membuat terowongan bagi mengirim senjata dan melatih pasukan-pasukannya di terowongan tersebut. Nah, itu ya. Kemudian di selatan bumi Syam itu ada negara yang warnanya kuning, itulah Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu juga memiliki perbatasan dengan Yordania dan Palestina, di mana di Teluk Aqobah di ujung. Ya, kemudian di utaranya sana sebagian bumi Syam juga dimiliki oleh Turki. Ya, kota saya kalau Bapak Ibu sekalian suka baca Yasin, itu ada cerita tentang 3 utusan. Ya, 3 utusan yang ada dalam surat Yasin itu berhasil mengislamkan 1 orang saja di sebuah kota. Kota itu sekarang terletak di Turki yang bagian bumi Syam, namanya Antiokhia. Antiokhia hari ini disebut sebagai kota Antakya. Saya pernah ke sana dan itu kurang lebih jaraknya sekitar kalau perjalanan naik mobil itu 12 jam. Lumayan jauh. Ya, lumayan jauh, tapi itu masih bumi Syam juga. Nah, negara bagian atasnya itu Turki. Itulah sebabnya Turki ketika Suriah diserang oleh Israel, Turki itu mengirimkan kapal perang, mengirimkan tank, panser dan lain-lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih bumi Syam tuh gambarannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita penting sekali mengetahui hal ini? Oke. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra dan berbagai surat dalam Al-Qur'an berkali-kali menyatakan bahwa bumi Syam barakna haulak. Bumi Syam itu adalah tanah yang diberkahi. Tapi nanti pasti ada yang bertanya, kenapa kalau bumi Syam itu diberkahi, kok perang terus yang ada di sana? Dan kok masyarakat di sana itu miskin? Kok masyarakat di sana itu kesana dibantai terus oleh musuh-musuh Islam? Pertama, Bapak Ibu sekalian, musuh-musuh Islam tidak akan abadi di sana. Musuh-musuh Islam tidak akan betah dibiarkan begitu saja. Pasti akan muncul sekelompok orang yang melawan kebatilan, melawan musuh-musuh Allah. Bahkan nanti di akhir zaman, bahkan di hari ini, Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita adanya satu pasukan Taifah Mansurah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan atas musuh-musuhnya. Itu di mana? Di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Yang mana kita tahu saat ini di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis yang sedang bertempur melawan penjajah Israel adalah Harakah Muqawamah Al-Islamiyah atau kita singkat namanya Hamas. Apakah kemudian bukan mereka yang dimaksud Taifah Mansurah? Kita tidak tahu, tapi hari ini yang menjadi pemimpin para pejuang melawan penjajah Israel atau Zionis adalah Hamas.
Bagaimana Hamas kemudian memulai peperangannya? Bagaimana Hamas memulai membentuk dirinya? Sederhana Bapak Ibu sekalian, mereka memulainya dengan kajian-kajian Quran di masjid-masjid, dan mereka menggunakan masjid sebagai tempat pelantikan anggota-anggotanya. Syarat untuk menjadi anggota Hamas adalah mereka hafal 30 juz dan sholat subuh tidak pernah terlambat di masjid selama 40 waktu. Artinya apa? Mereka memang mempersiapkan diri mereka untuk bertempur dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa kok di sana itu perang terus? Kenapa kok di sana itu masyarakat pada meninggal dan lain sebagainya karena perang? Karena salah satu bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang ada di bumi Syam berarti mempersiapkan dirinya untuk mudah syahid di jalan Allah. Karena kematian yang paling didambakan oleh kaum muslimin adalah kematian syahid. Syahid itu ada berbagai tingkatan. Tingkatan yang pertama misalnya seorang ayah yang sedang mencari nafkah lalu wafat. Ketika sedang mencari nafkahnya itu atau karena dia mencari nafkah maka dia wafat, maka itu syahid. Seorang ibu yang wafat karena melahirkan, maka itu syahid. Seseorang yang sedang dalam urusan karena Allah lalu berjalan di lautan tenggelam, dia juga syahid. Seseorang yang karena gempa bumi tertimpa bangunan atau karena lagi sholat gempa kemudian masjidnya runtuh, dia juga syahid. Tapi kesyahidan yang paling tinggi poinnya adalah dia syahid di medan perang, dia dibunuh oleh musuh di medan perang. Dan masyarakat Gaza bertahan di negerinya, tidak mau keluar karena mereka ingin mempertahankan. Kalau mereka sampai keluar maka negeri mereka akan direbut oleh Israel. Gaza merdeka dari Israel pada tahun 2005, tepat 20 tahun dari hari ini. Ya, tepat 20 tahun dari hari ini, itu di akhir intifadah kedua. Maka kemudian masyarakat Gaza itu sadar kalau sampai mereka meninggalkan Gaza, hijrah, maka Israel akan kembali mencaplok daerah itu. Maka mereka bertahan. Saya ketemu dengan beberapa anak-anak Gaza di rumah sakit. Saya tanya kepada mereka, "Dek, anaknya kemana?" Tentu menggunakan bahasa Arab. "Waina abik?" Ya, saya tanya, "Waina abuk?" Bapakmu kemana? Dia menjawab, "Alhamdulillah istashhad abi." Alhamdulillah ayahku sudah syahid. Ini diucapkan oleh anak-anak yang bahkan anak ini kalau tidak salah umurnya sekitar 7 tahun. Dia menjawab, "Alhamdulillah ayahku sudah syahid." Ucapan pertama yang keluar bukan inna lillahi atau bukan wajah yang sedih, tapi dia dengan wajah yang senang, dia menjawab, "Alhamdulillah ayahku syahid." Mental seperti ini tidak akan kita dapatkan selain di bumi Syam, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua saya tanya, "Terus rumah kamu gimana?" Dia bilang, "Israel damirni." Israel menghancurkan rumah kami. Akan tetapi dia bilang, "Kami sudah mewakafkan rumah kami untuk pembebasan Baitul Maqdis." Hancurnya rumah kami itu, kata dia, dipandang kecil karena itu merupakan langkah-langkah menuju pembebasan Baitul Maqdis. Yang diinginkan Israel adalah kembalinya mereka ke Bukit Sion. Sementara Bukit Sion itu adalah bukit tempat adanya Masjidil Aqsa. Jadi Israel itu ingin kembali mendirikan kerajaan Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam yang ada dalam surat An-Naml itu. Akan tetapi ternyata mereka tidak menjalankan syariat Islam, sehingga dalam rangka kembali ke Baitul Maqdis itulah mereka membunuh banyak orang. Dan orang-orang Gaza itu tahu, orang Suriah itu tahu, orang Libanon itu tahu. Mereka itu diserang karena mereka menghalangi Israel menduduki Baitul Maqdis. Sehingga mereka tidak akan mau pergi dari tanah mereka, mereka tidak akan mau pergi dari rumah mereka, karena mereka tahu kalau mereka pergi itu sama saja memberikan tanah mereka bagi Israel, dan Israel akan kembali mendirikan kerajaan yang menurut keyakinan kita itu adalah kerajaan Dajjal. Karena nanti di akhir zaman Dajjal akan diiringi 70.000 orang Yahudi. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah yang terakhir di sini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, mungkin belakangan ini kita sering mendengar istilah ayo donasi ke Palestina dan lain-lain sebagainya, ya kan? Saya ingin meluruskan persepsi kita hari ini. Mental orang-orang Palestina itu ketika saya datang memberikan bantuan, mereka tidak mau difoto. Bahkan beberapa di antara mereka marah, "Kalau kamu menganggap kami miskin, kalau kamu menganggap kami butuh bantuan, maka kami tidak butuh bantuanmu."
Kalau kamu menganggap kami ini kasihan sehingga kami butuh bantuan, sesungguhnya kami terbunuh, rumah kami hancur karena kami bertahan di medan perang, bukan karena kami kasihan, bukan karena kami kalah, tapi karena kami menyerahkan semuanya kepada Allah untuk melawan Israel. Maka Bapak Ibu sekalian, niat kita diluruskan bukan memberikan donasi karena kasihan. Kita memberikan donasi, kita memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina itu bukan karena mereka itu melas, miskin, sedih, sakit, atau terluka. Karena orang-orang Palestina saja memberikan seluruh hartanya untuk pembebasan Baitul Maqdis. Mulai hari ini kita serahkan harta kita, kita relakan harta kita untuk apa? Untuk membantu mereka membebaskan Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang munafik yang menuduh para pejuang mengambil sebagian donasi itu untuk membangun terowongan, membuat senjata, membeli senjata di pasar-pasar gelap dan lain-lain sebagainya, tidak akan ada nilainya di hadapan kita. Karena kita sepenuhnya ridho harta kita digunakan untuk melawan penjajah. Kita sepenuhnya ridho harta kita digunakan oleh mereka membangun kembali rumah mereka. Untuk apa? Untuk bertahan melawan Israel. Sehingga kita tidak lagi bingung kalau nanti ada orang munafik yang mengatakan, buat apa kita memberikan bantuan kalau nanti dihancurkan lagi oleh Israel. Kita Indonesia itu punya 5 masjid di Gaza, punya 2 rumah sakit di Gaza. Rumah sakit pertama ini adalah rumah sakit terbesar dan paling lengkap di Gaza, namanya Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Dan yang kedua adalah rumah sakit lapangan terbuat dari kayu yang adanya di Rafah. Yang rumah sakit Indonesia ini sudah dihancurkan tapi mulai diperbaiki kembali sekarang. Tapi ya Bapak Ibu sekalian, itu saja belum cukup. Karena apa? Saat ini seluruh kota Gaza itu rata, dan tugas kita sekarang memastikan kota Gaza kembali layak huni. Sehingga apa? Sehingga masyarakat Gaza bisa menyusun kembali kekuatannya dan bisa bertempur kembali melawan Israel di masa depan. Dan pertempuran terakhir itu nanti akan bisa membebaskan Baitul Maqdis. Itu loh Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang, mulailah kita normalisasi memberikan bantuan itu. Kita tahu sebagian buat senjata, sebagian buat makanan, sebagian buat bangun rumah dan lain-lain sebagainya. Dan saya kalau mau sedikit cerita nih Bapak Ibu sekalian, kemarin itu saya baru pulang dari Yordania, mengiringi airdrop yang dilakukan oleh bapak-bapak TNI. Di sana saya tidak ikut airdrop, tapi saya mengiringi saja. Jadi saya lihat persiapan dan lain-lain sebagainya itu. Satu truk saat ini itu harganya mahal sekali untuk dimasukkan ke dalam Gaza. Kalau satu lembaga ingin memasukkan satu truk bantuan kemanusiaan, ini pengamatan saya lapangan, harga kalau dirupiahkan itu sekitar 700 juta rupiah. 700 juta, satu truk isinya 800 kotak yang kira-kira sebesar kardus mie instan. Ya. Jadi 800, kalau misalnya kita bagi ya 700 juta dapat 800 kardus, kurang lebih satu kardus harganya 800.000 rupiah. Mahal sekali Bapak Ibu sekalian. Ada 3 faktor ini kenapa mahal. Pertama, mata uang kerajaan Yordania adalah mata uang terkuat nomor 4 di dunia. 1 dinar Jordan harganya di Indonesia 23.500 rupiah. Dolar saja itu harganya 16.500. Jadi kalau ada yang mengatakan wah negara Islam itu miskin-miskin, 5 besar mata uang terkuat di dunia itu mata uang negara Islam: dinar Kuwait, dinar Bahrain, dinar Oman, dinar Jordan. Satu lagi mana? PR, silakan cari. Jadi kalau ada yang mengatakan negara Islam itu miskin-miskin, dia kurang update data. Ya. Nah, kemudian faktor kedua Bapak Ibu yang menyebabkan harga bantuan itu mahal selain kurs tadi adalah karena truk-truk tadi mengantri tidak jelas di perbatasan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang kerja di ekspedisi saat ini. Kalau satu truk bertambah 1 hari perjalanan, apa yang bertambah? Gaji supirnya dan biaya BBM-nya. Maka karena ngantri berhari-hari itu, biaya suku cadang, biaya bensin, biaya supir yang per hari harus dibayar sekitar 1 juta rupiah, itu bertambah dan terus bertambah. Kenapa tertahan? Karena situasi perang tidak menentu. Karena situasi perang tidak menentu, kita nggak tahu nih kapan perbatasan dibuka, kapan ditutup. Bahkan ketika bantuan sudah selesai diberikan, supirnya juga nggak tahu kapan bisa keluar, kapan bisa pulang. Maka harganya lumayan mahal. Dan faktor yang ketiga adalah biasa tentara Israel untuk mengizinkan truk bantuan kemanusiaan masuk, mereka melakukan pungli, dipalak kita. Jumlah palakannya kurang lebih sekitar
$2.000 sampai $5.000. Jadi kita mempersiapkan uang yang luar biasa besar jumlahnya itu untuk sekedar memasukkan satu truk. Jadi kurang lebih sekitar 700 juta. Kalau misalnya masjid ini bisa mengumpulkan sekitar 100 juta, itu baru bisa mengumpulkan 90 dus bantuan kemanusiaan. 90 dus itu baru 1/9 dari truk. Umumnya kalau bantuannya 100 juta misalnya, kita akan tunggu lembaga-lembaga lain dari Indonesia ada nggak yang mau bergabung satu truk. Cuma risikonya kita tidak bisa satu truk itu satu spanduk, nggak bisa. Ketika nanti truknya jalan, spanduknya gabungan bantuan Indonesia, di bawahnya ada lambang-lambang banyak lembaga. Misalnya masjid ini mengirimkan 100 juta, di bawahnya ada kecil tuh lambang masjid kita di posternya tadi atau di spanduknya tadi. Itu pun sampai di Israel spanduknya dicopot, masuk Gaza tinggal truk terpal biru dan kardus, tidak ada simbolisasi apapun dari lembaga yang mengirim. Karena Israel inginnya kita dibuat percaya bantuan tidak masuk, lembaganya tidak amanah, dan orang Gaza dibuat tidak percaya bahwa orang Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, ya, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini laporan langsung dari perbatasan kemarin seperti apa, dan doakan kawan-kawan kami hari ini ditangkap oleh Israel, dimasukkan ke dalam kapal perang yang berlayar dari Sumut Flotilla. Insya Allah tahun depan kami akan berlayar lagi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada takmir masjid dan saya izin juga langsung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.